Oke, jadi ini gue baru beli garam untuk ikan. Jadi kalau beli garam, kalau karungan itu akan jauh banget lebih murah dibanding beli yang garam ikan yang apa sih, yang bungkus-bungkus bening gitu. Parah deh pokoknya selisihnya. Nah, di sini gue beli garam ikan karena Kelberry kemarin yang gue masukin beberapa hari yang lalu itu agak-agak kena ospeknya agak lumayan gitu kan. Nah, jadi ini Megatank. Wan, tarik Wan, kita di luar aja biar terang. Megatank akan gue pakein garam. Nah, sebenarnya gue jarang banget pakai garam karena terutama untuk ikan predator ya. Predator air tawar itu nggak ada kewajiban menggunakan garam. Sebenarnya seperti itu. Tapi emang banyak orang yang tetap masukin garam ya karena ada bagusnya juga. Karena garam itu dapat membantu osmoregulasi ikan hias kita atau ikan predator kita. Walaupun dia itu freshwater. Namun sebagian ikan itu toleransi dengan salinitas garam itu emang berbeda-beda. Nah, di Megatank kan ada ikan pari, terus ada juga ikan cana. Kalau ikan pari, dia itu nggak boleh kena garam langsung gitu. Freshwater stingray ya. Kalau kalian taruh dalam akuarium, terus kalian masukin garam mentah-mentah gitu langsung, itu nggak boleh. Itu bagian bawahnya itu bisa iritasi ikan parinya, berpotensi ngebuat iritasi. Nah kemarin gue juga ada dengar infonya cana nggak boleh pakai garam. Nih, boleh kok sebenarnya, tapi ada caranya. Tapi ada caranya. Ikan pari pun ada caranya. Nanti gue akan tunjukin. Nah jadi kalau untuk skala akuarium ya, yang volume airnya 1000 liter, kalau untuk ikan predator air tawar itu biasanya penggunaan garam sekitar 1 genggam tangan atau 2 genggam. Jadi karena patokannya 1000 liter ya, untuk akuarium kalian ya kalian sesuaikan aja gitu kan. Kalau misalnya 500 liter ya setengah genggam atau 1 genggam gitu kan, dan seterusnya ya. Acuannya untuk 1000 liter biasanya kawan-kawan itu menggunakan 1 genggam. Nah, jadi kalau ikan sakit kenapa dipakein garam? Oke, jadi balik lagi ke mengenai osmoregulasi ya. Itu adalah kemampuan ikan untuk menyerap salinitas di air itu tersendiri. Sehingga dengan kita kasih garam, dengan naiknya salinitas, proses osmoregulasi mereka jadi sedikit lebih ringan. Nah, itu bantu mengurangi kadar stres ikan air tawar. Yang gua tahu seperti itu. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Dan kedua, kenapa biasanya pakai heater? Pakai heater itu supaya temperatur stabil, ya kan? Temperatur stabil, dan juga biasanya ikan sakit itu di set di 30, 31 atau 32 tergantung treatmentnya. Itu supaya metabolisme ikan tersebut naik sehingga proses recovery-nya bisa lebih cepat. Itu alasan kedua kenapa orang biasanya kalau ikan sakit pakai heater. Dan biasanya juga tergantung penyakitnya. Kalau sejenis white spot dan beberapa jenis penyakit lainnya, parasitnya itu bisa mati di temperatur 31-32 gitu. Makanya dipakein heater. Nah, garam itu biasanya itu untuk mengurangi kadar stres ikan tersebut. Nah, kenapa ikan di Megatank mau gue pakein garam? Nah, karena tadi kan gue bilang Kelberry-nya kan kena ospek. Itu gue lihat sirip atasnya ada robek-robek dikit dan dia kayaknya agak stres. Jadi ya udah gue tambahin garam, dan juga nggak ada salahnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali dipakein garam. Bagus juga, sehat untuk kolam kalian atau akuarium kalian. Tapi kalau setiap hari dikasih garam juga menurut gue nggak perlu gitu, karena ini bisa dibilang apa ya, ya sekedar ada lah gitu, bukan yang harus setiap water change garam. Boleh juga, nggak masalah. Banyak kok yang ngelakuin seperti itu dan ikannya sehat juga. Ada juga yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau sesekali kayak gua. Jadi semua tergantung kalian. Nah Wan, ini ada 4 ya. Lo tangguh aja pakai ini. Kok tangguh sih? Sero. Satu ini dulu. A few moments later. Satu ini 3 kayaknya Wan. 3 ember Bang. Kelihatannya ya masih banyak begitu. Setengah aja belum dapat ya? Setengah belum dapat. Itu Wan. Kita ke atas Wan. Kita tuangin mana ini langsung. bawa? Yang itu. Yang dalam gonin aja? Yang karung.
itu adalah 60%. Ya, setengah lebih. Bisa? Bisa. Yuk, ke atas ya. Ridwan di situ. Nah, ini jadi yang gue bilang. Kalau mau masukin garam ke akuarium atau kolam yang ada ikan yang toleransi kena garamnya itu agak-agak apa ya bahasanya? Ya gitulah kayak pari ya, kan nggak boleh langsung kena garam. Jadi cara paling aman itu dimasukin ke dalam filter. Kurang lebih aja. Jadi setengah sini, setengah sebelah sana. Dah, kurang lebih setengah tuh. Dah, setengah. Nah, ya. Nah, ini filter satu lagi. Ini, Wan. Semua ini, Bang. Dah, bablas. Oke. Semua. Oke. Kelar. Jadi itulah proses kita masukin garam. Jadi bagi kawan-kawan yang melihara ikan pari atau ikan cana, kemarin bilangnya dengar infonya nggak boleh pakai garam, boleh tapi ada caranya. Cara lain itu garamnya dimasukin ke dalam apa botol aqua atau apa, terus diaduk dulu, dilarutin, baru dituangin. Kayak gitu guys. Nih kita lihat ke bawah ikannya nih. Nah jadi kalau emang mitosnya pari nggak boleh pakai garam, sebanyak itu garam gua kasih nih pari udah kenapa-kenapa, tapi mereka nggak masalah. Oke, pertama ya dari volume air dan garam yang gua masukin itu ya nggak seberapa, yang jelas ya, karena gua nggak mau masukin terlalu banyak hingga salinitasnya terlalu tinggi, karena mungkin untuk sekelas koi mereka ya intinya setiap ikan itu ada toleransinya, jadi kalian harus tahu ikan kalian seperti apa. Nah kalau untuk kelas megateng dan cuma kayak tadi setengah karung itu nggak ada apa-apanya. Minimal di sini adalah rasa-rasa garamnya sedikit gitu, jadi bisa ngebantu si kelbiri tuh. Kelbirinya dia mojok aja di belakang sana tuh, lihat nggak? Nah tuh bagian sirip atasnya ada robek, entah berantem sama siapa gua nggak tahu. Nah jadi dengan gua kasih garam harapannya dia bisa lebih rileks dan juga ya untuk dia bisa recovery lah di sini. Jadi emang ini kelbiri panjang ceritanya, dari awal datang ada kendala, udah diobatin, masuk sini dia juga kena ini, mentalnya kena lain karena kan ya tahu nggak lucunya siapa? Nih Orinoco gua yang kecil yang bully dia, padahal ukurannya lebih gede si kelbiri dibanding ini gitu. Jadi balik lagi mentalnya, ini mental preman tuh coel badannya. Nah, jadi kan emang ikan itu ada temperamennya beda-beda. Nah kayaknya kelbiri gue dapat mental yang agak-agak cupu gitu. Jadi ya kita lihat seminggu ke depan, moga-moga kelbirinya udah bisa lebih aktif dan yang luka-luka kena baret gitu nggak menjadi penyakit baru untuk kelbirinya. Makanya gue kasih treatment garam lah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih video gue kali ini. Ini udah mau azan dan see you guys in my next video. Bye bye.